Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Puja khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Salam beriring salam kepada junjungan kita Panglima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dominan, sahabat-sahabat dominan, ulama salaf, ulama khalaf, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama taqadimin dan mutaakhirin, seterusnya kepada ulama-ulama yang mantan kebahagiaan Allah di hatiku Allah. Kemudian kata-kata ketakliman ulun Tuhan wal ikram kepada al-karam birendanyo daya pimpinan di Ratapannya dan kepada Abi di sini yang membimbing ketanyo dan anak ketanyo di daya, dan kata-kata kemuliaan Tuhan kepada seluruh guru-guru kamu dan guru anak kamu yang berhadir tempat yang mulianya. Kemudian kata-kata penghormatan kepada Bapak Isi dan Bapak Imam Abu Musi Khatib Masjid dan seluruh tokoh-tokoh kami dari masyarakat dan seluruh hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Disebut pengajian tadi pengajian Tastafi, Tastafi pengajian Tauhid Fiqh Tasawuf atau Tastafi Tasawuf Tauhid Fiqh. Ilmu yang fardu'ain, 3 ilmu. Yang pertama menyangkut dengan ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid itu kita kenal Allah. Dengan kita mengaji ilmu tasawuf, kita ketahui segala akibat dunia dan akhirat dan segala akhlakul karimah, karena 10 akhlakul karimah yang bersangkutan dengan hati, 10 sifat tercela yang tinggalnya dalam hati. Sifat yang cukup terpuji, yang pertama sabar, kedua syukur. Dengan ada sabar dan ada syukur, maka ada tambah lagi qanaah, memadai bagaimana yang diatur oleh Allah. Dengan tidak ada sabar dan syukur, timbullah penyakit lupa, tamak. Dengan ada sabar, ada syukur, ada satu anugerah Allah, itu hilmi. Mana hilmi kuasa kita ambil, kita
tidak diambil tindakan. Dengan tidak ada sabar dan tidak ada syukur, timbullah penyakit dengki, iri hati, hasud, dendam, riya, takabur. Jadi ilmu yang fardhu yang pertama ilmu tauhid, kedua ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini disebut segala akibatnya. Kalau kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang mau beriman kepada Allah, mau mengerjakan yang fardu yang diperintah oleh Allah, sembahyang, zakat, puasa, dan ditambah lagi dengan amal-amal yang soleh, berzikir dengan lidah, sabar, syukur. Janji Allah, orang-orang yang taat Allah dimasukkan ke dalam surga besok hari di hari kiamat. Hum fiha khalidun, orang itu kekal dalam surga. Kalau kita tidak mentaati Allah, bagaimana? Janji Allah ada lagi, wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallazina kafaru, orang-orang yang mengkufurkan perintah Allah, diingkar, disuruh salat tidak salat, disuruh memberi zakat tidak memberi, disuruh puasa pun tidak, semuanya tidak dijalani, diingkar, dikufur. Orang itu besok hari di hari kiamat, orang yang mendustakan ayat Allah, wa kazzabu bi ayatina, semuanya tidak dihero. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang itu dimasukkan ke dalam neraka yang azab kekal selama-lama. Jadi kalau disebut akibat-akibat ini dinamai dengan ilmu tasawuf. Allah Ta'ala mengatakan lagi, kaifa takfuru billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar perintah Allah, kamu kufur, tidak menghirau perintah Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kamu dari tiada, maka dilahir oleh Allah Ta'ala ke muka bumi ini. Kemudian sesudah dihidup dimatikan. Kuntum amwatan fa ahyaakum, Allah Ta'ala menghidupkan kita, menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah Ta'ala mematikan kita. Summa ilaihi turja'un, kemudian Allah Ta'ala mengembalikan kita ke mahsyar, ke hari kiamat. Kalau kita duduk dan mati akan diberikan surga. Coba kamu ingat, kaifa takfuru billahi wa kuntum amwatan. Kenapa kamu kufur perintah Allah? Coba kau ingat, mada yang diberikan Allah berapa besar harganya?
Kalau hilang dua mata ini, kita punya gunung emas selagi ini sampai ke Banda Aceh, gunung emas sampai ke langit. Dapat kita beli anak mata ini? Tidak. Hilang lidah, hilang suara. Kekayaan kita seluruh Indonesia ini gunung emas sampai ke langit. Dapat kita beli lidah, dapat kita beli suara? Enggak. Itu juga pendengaran, akal. Allah Ta'ala memberi akal kepada kita. Kalau kita sudah hilang akal, kita lihat orang gila, tidak ada faedahnya. Maka Allah Ta'ala menegurkan kita. Kaifa takfuru billah? Kenapa kamu menggugurkan perintah Allah? Kenapa kamu ingkar? Allah Ta'ala memberi pandangan lagi. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqal insanu min ma'in dafiq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hai manusia, coba kamu perhatikan kamu, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan kamu. Diciptakan nenek moyang kita Nabiullah Adam dari tanah. Kemudian nenek awak dari susu Nabi Adam. Kemudian manusia lain dari sulbi Nabiullah Adam meminta dalam rahim nenek awak. Kemudian beransur-ansur dan kita dalam sulbi orang tua kita meminta dalam rahim ibu kita. Kemudian 120 hari baru diberi nyawa. Kemudian dilahirkan. Allah Ta'ala mengatakan lagi wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a. Allah Ta'ala mengeluarkan kamu dari kandungan ibumu, la ta'lamu syai'a, tidak kamu tahu apa-apa. Baru 55 tahun umur Mumais 7 tahun disempurnakan akal, bisa menerima pelajaran. Maka wajib atas kita mengajarkan anak, mengajarkan salat, perintah Nabi dari umur 3 tahun dengan bujuk rayu sehingga 10. Dari 10 tahun ke 15 tahun ini kalau tidak anak kita mengerjakan salat disuruh pukul dengan setrap, jangan langsung setrap pukul ajaran dengan lidi dorotan yang kecil, jangan dipukul dengan kayu dan tangan, karena ini pukul ajaran kita ajar. Sampai di ke-15 tahun undang-undang Allah Ta'ala, kalau kita tidak salat, bagaimana hukum dalam Islam? Hukum Islam sudah kita semuanya sedang nanti. Bagaimana hukum Islam? Bagaimana hukum Islam? Katanya mengatakan saya gatruk umum. Tiba berdosa. Ya? Berdosa jika dosa hukum dunia ini. Tidak. Koh teku, saya koh teku. Pimpinan petugas dan peraturan nakati. Dua buah wate seru pendapat. Nak tulis 2 euro. Haidin sembahyang. Kenapa kamu tidak salat? Saya ini malas. Wajib, saya pun wajib. Maka dipotong leher, dikuburkan, dimandi, dikafan, dikuburkan sama orang kita, orang Muslim. Kalau dia bilang, kenapa kamu nggak salat?
saya ini nggak mau terima peraturan Allah atau peraturan itu tidak wajib sama saya. Peraturan Islam dipotong leher. Siapa yang melaksanakan? Pemerintah, presiden yang dilantik, menteri-menterinya dan bagian tindakan hukum Islam. Kalau berzina, bagaimana? Kalau zina itu bukan mosak, diserap 100 rotan. Itu peraturan Allah Ta'ala bikin. Kalau zina mosak, sudah orang pernah bernikah, dilempar dengan batu sampai mati. Kalau kita menuduh orang, ini bukan saya bilang, ya. Ini hukum Allah, maka kita wajib belajar hukum Allah. Kalau kita bilang si fulan itu berzina, walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Orang-orang yang menuduh orang beriman dia berbuat zina, tiada saksi 4 orang yang adil, maka orang yang menuduh orang itu bagaimana hukum? Fajliduhum samanina jaldah. Orang itu dijilid sampai 80 jilid. Siapa yang bilang ini? Allah. Rukun iman berapa? Rukun iman berapa? Yang pertama wajib beriman kepada Allah. Kedua wajib beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga wajib beriman kitab Allah. Ini kitab Allah, siapa yang berbicara? Peraturan Allah langsung yang berbicara, bukan orang lain. Maka kita orang beriman wajib tunduk dan patuh kepada peraturan Allah. Rukun iman yang keempat, wajib beriman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang keenam, wajib kita percaya kepada hari kiamat. Siapa yang bilang ada kiamat? Allah sendiri. Dia di mana bilang? Dalam kitabnya. Wajib kita percaya kepada yang gaib. Allah Ta'ala mengatakan surga ini ada, siapa yang taat Allah. Neraka ini ada, siapa yang taat Allah. Sudah pernah kita lihat surga atau neraka? Belum. Percaya atau enggak? Percaya. Siapa bilang ada? Allah. Rukun iman yang ketiga, wajib percaya kepada kitab Allah. Itu dinamai dengan orang beriman. Kalau sudah kena azab kita percaya, bukan terima lagi, bukan orang beriman itu. Kalau orang beriman percaya sebelum dilihat. Siapa yang bilang? Tidak ada betul sebab siapa yang bilang, tapi siapa yang bilang ini? Allah sendiri yang ciptakan kita. Rukun iman yang keenam, wajib kita percaya kepada qada dan qadar dari Allah. Jadi wajib kita usahakan 5 rukun Islam yang patut kita kerjakan, 6 rukun iman yang bersangkutan dengan kepercayaan di dalam hati. Jadi maka kita wajib mengaji 3 ilmu. 3 ilmu yang
ilmu tauhid, ilmu tasawuf yang dibilang begini ya begini besok di hari kiamat dinamai itu dengan ilmu tasawuf disebut akibat. Maka sudah kita ketahui akibat macam ini, maka baru kita belajar fiqh supaya cara belajar mesti, cara mengerjakan mesti ilmu fiqh. Bagaimana kita berwudu, salat itu bagaimana kita salat supaya sah, jangan ada najis di badan kita, berhadap kiblat, berwudu berhadap kiblat, datang waktunya. Semuanya syarat dan rukun kita usaha itu dalam ilmu fiqh. Maka kita mengajilah fiqh. Misalnya kitab Sabilai, kitab Kaifatullah, kalau Arab Matan Takrib, Bajuri, itu dimain dengan ilmu fiqh. Tapi kalau kita tidak mengetahui akibat macam itu, maka tidak disiplin kita mengerjakan fiqh. Kalau kita sudah mengetahui akibat macam ini, siapa yang tidak taat Allah akan ditindak. Yang menyangkut dengan ilmu tauhid, Allah Ta'ala punya nama 3.000 nama. Seribu nama disebut dalam Taurat, dan 1.000 nama diketahui oleh para malaikat ahli langit. 1.000 nama diketahui oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul. 300 nama disebut dalam Taurat, 300 nama disebut dalam Zabur, 300 nama disebut dalam Injil, 99 nama disebut dalam Al-Quran. 99 nama itu 20 nama Allah wajib ada di hati kita. Ada yang wajib kita sebut dengan lidah kita nama Allah itu. Umpama yang wajib kita sebut dengan lidah kita, mana nama Allah yang wajib kita sebut? Allah Akbar. Allah yang besar tiada perbandingan. Betul ya, Allah yang paling hana perbandingan. Gimana hana perbandingan? Banyak banget kalau matalah Al Injil atau kitab hadis yang lain. Allah Akbar. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, hai hambaku, kalau kamu sepakat dari Nabiullah Adam semuanya manusia hingga kiamat sepakat untuk memberi manfaat untuk aku, tidak bermanfaat aku. Atau kamu sepakat semenjak Nabiullah Adam manusia dan jin semuanya untuk memberi berat pada Allah, tidak berat saya, tidak bermanfaat. Kenapa juga diperintahkan salat? Itu kalau kita kerja untung tentu kita sendiri. Kalau tidak kita kerja, rugi kita sendiri. Allah Ta'ala mengatakan lagi dalam hadis qudsi, hai hambaku, kalau semuanya kamu semenjak Nabi Allah Adam semuanya beriman, semuanya diminta pada aku berkenan. Semuanya manusia, umpama ada manusia 1 triliun, jin 9 triliun lagi, syaitan 90 triliun. Semuanya syaitan enggak syaitan lagi, Quran Allah.
Allah Ta'ala memberikan surga pada kita. Berapa luas surga itu? Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi, hak seorang yang masuk surga. Berapa luas surga itu? Kata Allah sendiri, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi, untuk kita seorang, bukan orang tinggi, orang sederhana. Berapa banyak manusia semenjak Nabi Allah yang kiamat, kalau taat semuanya beriman. Kalau ada manusia 1 triliun, jin 9 triliun, sudah 10 triliun. Syaitan 90 triliun. Semuanya taat. Enggak terseri syaitan jadi kafir. Seorang seluas langit dan bumi. Berapa banyak manusia? Kalau saya kerjakan macam itu, kalau semuanya manusia beriman dan jin taat Allah, diberi, saya beri macam itu baru air di ujung lautan Jarum. Kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah masih sebanding air lautan. Kalau dikerjakan macam itu, baru air di ujung, maka Allah. Ya Allah yang lagi hana perbandingan, lagi hana tu mau pegang. Payah terpegang lagi ego juga Allah Ta'ala. Maka kita sang-sang wujud Allah Ta'ala, maka berani tangingkan. Menyo kata duku lagi dengan Allah, hanya dia ingkar. Mata juga di Allah, jarang juga di Allah, lumpuan dan juga ada rumah Allah. Dapat dia rezeki Allah, tak jadi yang kedua di Allah, tak dua dia rumah Allah, tak juga rumah tak dia di Allah. Tapi baca belakang di Allah, berani dan kapur dengan Allah. Bagaimana kehebatan Allah? Kalau diciptakan semuanya manusia dan jin taat kepada Allah, satu orang sebanding seluas langit dan bumi. Bukan orang tinggi, orang yang sederhana. Berapa banyak manusia dan jin, syaitan pun tak lagi umpama taat semuanya. Kalau diciptakan macam itu, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, baru air di ujung jarum. Kehebatan Allah, kekuasaan Allah, semuanya sebanding air lautan. Maka wajar kita tunduk dan patuh. Inilah kepentingan pengajian. Dengan tasawuf wajib kita belajar 3 ilmu.